Allah. Makin ke atas makin jelas Mas Evi. Assalamualaikum. 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 Kamu di mana? Suaranya ya tolong aja teman-teman. Assalamualaikum. 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 Kamu di mana? Saya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata putih dimanapun Anda berada, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menyaksikan video ini dan yang hampir tayang setiap harinya teman-teman. Dan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi ucapan terima kasih saya bantu dengan doa kepada kalian ya. Karena kalau saya berterima kasih dengan cara memberikan materi tentunya tidak cukup, karena begitu banyak yang melihat tayangan video Mr. X ya. Jadi kita sama-sama berdoa agar hajat kita, kalian semua yang ada di rumah dan kapanpun yang menonton video ini, kita bersama-sama berdoa agar hajat yang kita inginkan segera terkabul teman-teman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Entah itu hajat ingin kaya, hajat ingin punya anak, hajat ingin punya jodoh, dan hajat ingin punya motor, mobil, segala macam hajat ya terkabul ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita berdoa bersama-sama, karena dengan berdoa bersama-sama Allah akan makin suka, karena yang berdoa itu serempak bersama-sama gitu. Jadi makin suka karena dorongan doanya itu sangat kuat gitu teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama. Mas Evi juga ikut berdoa ya Mas Evi. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ya teman-teman ya, yang di rumah juga. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan dengan cara kita berdoa bersama, tapi jangan lupa ya teman-teman ya, tadi kita tangannya diangkat di atas supaya doa kita makin cepat terkabul ya teman-teman. Kita astagfirullahaladzim, baru saja opening sudah mendengar suara-suara yang nanti saya jelaskan ya. Dan ini teman-teman, saya berada di bukit ya. Itu di sana ada lampu-lampu ya. Itu perkotaan, cuman masih tertutup oleh dedaunan yang cukup tinggi gitu teman-teman. Dan ini ya teman-teman ya, saya sengaja datang ke bukit ini untuk mencari fakta, karena sudah 2 tahun bukit ini menyimpan misteri. Maksudnya misteri gimana? Nah ini perlu saya jelaskan. Ini saya membawa sebuah telepon tapi dengan sinyal radio ya. Kita mau ganti-ganti channel, mau ke yang ini ataupun ini tetap teman-teman ya akan mendengar suara yang seperti itu, suara yang sama seperti itu teman-teman. Entah kita menggunakan radio di sini, kita putar, akan ya seperti ini, akan mendengarkan suara tolong tapi dengan nada yang agak sedikit serak kayak ini. Tapi ada juga orang yang sudah berusaha mencari, bisa berkomunikasi dengan dia, tidak pernah menemukannya. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Menurut saya suara ini dari hal goib ya, dari hal goib. Kenapa? Karena tidak pernah ditemukan. Dan selama 2 tahun setiap ada yang membawa perangkat radio di tempat ini, atau yang menyebabkan sinyal radio tertangkap di tempat ini, itu mendengar suara seperti itu teman-teman. Ya, ya emang seperti ini. Mau
Mas Evi ada handphone, pasang radio, di radio ketika ada bunyi lagu pasti di sela-sela itu ada suara kayak talang talang kayak gitu teman-teman ya. Tuh kan ya, ini menjadi mitos, bukan mitos lagi, ini setiap perangkat radio, di setiap perangkat radio ada sinyal yang menyaut ya, seperti ini terus teman-teman ya. Ini khusus di tempat ini, ketika kita keluar kita akan kehilangan jangkauan suara itu lagi teman-teman. Ini hanya di area perbukitan sini saja. Ini menurut saya memang benar ini dari goib, tapi cara goib itu masuk lewat jaringan radio itu yang agak kurang masuk akal menurut saya. Tapi akan saya cari tahu faktanya, akan saya cari tahu buktinya ya, karena saya yakin saya bisa. Soalnya saya juga sudah membawa alat komunikasi ini teman-teman ya, untuk berkomunikasi dengan dia. Ini pun saya pinjam ya dari orang sini teman-teman ya, yang biasa digunakan untuk mencari rekan satu timnya ya. Soalnya di sini itu ada yang namanya perjalanan trail ya, mereka menggunakan ini untuk koordinasi dengan teman juga. Terus juga sesama pekerja perhutani juga menggunakan alat ini untuk komunikasi dengan pusat. Tapi mereka sering sekali diganggu dengan suara-suara tolong yang agak serak gitu teman-teman. Dan ini lebih baik kita mencoba ya, mencoba mencarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Makin ke atas makin jelas Mas Evi. Iya. Assalamualaikum. 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 Kamu di mana? Suaranya ya tolong aja teman-teman. Assalamualaikum. 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 Kamu di mana? Saya di bawah. Dia berkata di bawah Mas Evi. Maksudnya bawah mana? Soalnya di sini juga ini jurang ya teman-teman ya. Ini cukup dalam. Astagfirullah, saya sampai kaget ini suara. Ini cukup dalam ya. Itu pohon-pohon yang cukup tinggi. Ya betul. Di sini juga dalam Mas Evi. Ini juga dalam, lumayan. Iya. Jadi kita belum tahu ini di bawah mana ini. Boleh diperjelas enggak posisi kamu tepatnya di sebelah mana, biar kami bisa menemui kamu? Lurus. Saya di bawah. Dia berkata dia di bawah Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hati-hati Mas Evi, soalnya ini terjal ya. Dan ini jalur buat yang hobi ngetrail. Ini jejak-jejaknya seperti ini teman-teman. Sayang kita belum menemukannya. Ya, dia berkata tolong terus. Dia ini aneh loh teman-teman. Dari hal goib ini, saya yakin hal goib ini bisa masuk ke jaringan radio itu baru pertama kali loh saya menjumpai seperti ini. Assalamualaikum. 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 Tapi kita belum melihatnya loh Mas. Kalau suara dari sini, tapi posisinya yang kita tidak ketahui.
Assalamualaikum. 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 Apakah kamu bisa melihat saya? Bisa. Berarti di sekitar sini. Saya di bawah. Oke, saya sudah di bawah, tapi saya belum bisa melihat kamu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu? Oke, dia hanya bicara tolong-tolong, Mas Evi. Kita coba ke bawah lagi. Saya pun ragu ini. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai penghuni gunung ini, siapapun yang masuk ke dalam radio ini, tunjukkan dirimu di hadapan saya. Saya akan membantu kamu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan suaramu lagi. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawab salam saya dahulu, nanti saya bisa menemukan kamu. Assalamualaikum. Oke. Ya. Dia di bawah ya. Dia tidak jauh dari tempat saya. Ya karena dia sudah menjawab salam saya bisa mendeteksinya. Sini Mas Evi. Kayaknya di sekitar sinian. Allahu Akbar. Ini jurang semua ya teman-teman ya, hati-hati ya. Astagfirullahaladzim, Mas Evi. Itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh iya Mas Evi. Dia apa yang dia pegang? Oke, ini saya matikan. Ini Mas Evi tolong pegang. Saya harus berbicara dengan dia. Assalamualaikum. 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 Bismillah. Apa benar kamu yang meminta tolong terus? Buat apa kamu minta tolong? Kamu itu sudah tiada. Kenapa kamu meminta tolong? Dan kenapa kamu bisa mendapatkan alat elektronik seperti itu dan kamu bisa memanfaatkannya? Jadi teman-teman ya, ini bapak memang sudah meninggal. Dia mendapatkan alat ini, memang dia itu memegang alat ini teman-teman. Alat ini dia pegang dan dia di mana dulu, di mana Mas Evi ada senter nggak? Ada. Coba pinjam. Ini sudah 2 tahun soalnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Evi sini dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Ini agak ke dalam sebenarnya lokasinya.
Ya, lokasinya ke dalam. Di sana ada jurang lagi, Mas Evi. Tadi saya coba menyenteri tempat di sana, dan ini bapak ini sebenarnya minta tolong karena dia meninggal di tempat ini, tapi di dalam sana, di bawah jurang, ya. Di jurang itu kan ada sebuah pohon yang cukup besar, ya. Jadi dia itu agak tergantung di pohon itu dan dia terselip. Dia meninggalnya di situ, teman-teman. Ya. Jadi posisinya itu misalkan ini tebing, ini gunung yang ini ya kita datar. Kan ini jurang, ini dasarnya. Dan dia tergantung di tengah-tengah sini. Ya, jadi kalau dari atas pun nggak kelihatan, dari bawah pun nggak kelihatan. Seperti itu, teman-teman. Dia meninggal di sini karena kondisinya itu memang sedang bekerja. Bekerja. Lihat tampilannya pun tampilan pekerja. Seperti ini. Tapi jasadnya masih tergantung di sana. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang menemukannya. Sudah dicari-cari, nggak ada yang menemukannya. Soalnya dari ketika kita melihat dari atas itu, melihat ke bawah itu hanya ada daun-daun, ya, pepohonan yang besar. Dan ketika dari bawah pun tertutup oleh pohon-pohon yang bagian bawah. Jadi nggak kedetek gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi selama 2 tahun ini maunya bapak ditemukan dan minta dimakamkan secara layak. Bukan hanya dimakamkan secara layak, apa maksudnya? Oh, jadi agar keluarganya itu mengetahui, Mas Evi. Intinya itu keluarganya mengetahui kalau dia itu memang sudah meninggal, teman-teman. Enggak seperti yang sekarang ini, keluarganya itu memang nggak tahu, ada yang percaya sudah meninggal atau belum. Yang mereka tahu itu mungkin hilang ketika bekerja di semi hutan. Ini bukan hutan asli, tapi ini kayak menuju ke semi. Soalnya memang ini tanah perhutani, tapi dikerjakan oleh warga. Yang hutan itu tebing sebelah sana. Memang itu udah hutan, ya. Nggak ada yang mengerjakan juga. Soalnya lokasinya itu kayak bawahnya itu bebatuan. Jadi buat pertanian itu nggak bagus. Oh, kamu tahu caranya. Oh, jadi teman-teman, kan kita pakai logika aja ya. Ketika kita menggunakan alat pemancar radio seperti ini, kita ganti channel itu pasti nggak dengar suara yang lain ya. Tapi dia bisa masuk ke dalam sistemnya. Jadi semuanya maupun channel apapun dia masuk. Meskipun ada radio, yang penting ada jangkauannya di sekitar sini. Dan dia telah menguasai ini semua gitu. Karena jaringan ataupun sinyal radio itu juga goib, teman-teman. Dia berkata seperti itu. Jadi dia bisa sangat mudah untuk masuk dan meminta tolong di situ, teman-teman. Kok Bapak bisa terjatuh? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Bapak? Oh, gitu. Oh, seperti itu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi gini, teman-teman, Bapak ini bisa terjatuh di situ karena waktu Bapak ini sedang pengecekan tanaman yang baru ditanam oleh pemerintah. Itu dia menjumpai seekor makhluk, dia pun nggak tahu makhluk itu apa, dan mengejarnya hingga dia terpelintir terjatuh di tempat itu, teman-teman. Ya mungkin kalau dari sini pun kayak jauh ya. Larimu lumayan jauh berarti. Kamu sampai sekarang belum tahu hewan apa itu? Astagfirullah.
baik. Ya udah, kamu hentikan suaramu lewat jaringan ini. Saya akan berusaha untuk mengambil jasadmu bersama teman-teman saya. Ya, bersama teman-teman saya. Kamu stop. Jangan gunakan kemampuan kamu untuk mengganggu orang ya. Saya jamin, paling lambat besok sore jasadmu akan ditemukan. Ya, yang penting kamu tenang ya. Tenang. Oh, baik. Oke. Dia berkata dia nggak akan pernah bisa tenang kalau memang jasadnya belum ditemukan, belum diserahkan ke keluarganya. Ya udah, saya doakan kamu ya supaya kamu itu bisa tenang ya, tenang. Ini ya, saya doakan kamu ya agar kamu bisa ikhlaskan dulu perlahan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Alhamdulillah dia pergi Mas Evi. Ya. Tapi ini karena saya sudah berjanji ya Mas Evi ya. Saya harus mencarinya. Ini Mas Evi, saya minta lebih baik Mas Evi kembali naik ke atas, nanti turun lewat kanan ya. Lalu kabari yang lain untuk menyusul saya, biar saya mencari itu sendirian dahulu. Ya, Mas Evi mencari bantuan ya. Ya, jangan hanya 1-2 orang, paling enggak 10 orang. Jangan lupa bawa tali sama kantong ya. Ya. Saya kesana dulu ya Mas Evi ya. Ya, hati-hati Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim.